Halo, halo. Selamat sore. Selamat sore. Oke. Halo guys. Selamat sore teman-teman semua. Ya, belum ada yang lihat nonton. Ih, lupa bawa laptop aku. Bang, aku lihat laptop. Ya. Betul ya. Terangin aja dulu. Bisa ini. Oke. Oh iya. Oke. Ya, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan kami dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pematang Siantar hadir bersama dengan teman-teman semua dalam live TikTok kali ini. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya seputar BPJS Kesehatan, monggo teman-teman. Boleh sekali. Yes. Selamat datang untuk teman-teman semua yang baru bergabung. Perkenalkan kami dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pematang Siantar hadir bersama dengan Bapak dan Ibu, teman-teman semua di live streaming kita. Halo guys. Halo guys, kembali kami akan berbincang-bincang bersama teman-teman ya, menjawab pertanyaan teman-teman seputar program JKN. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan saja teman-teman. Kita akan hadir sampai 1 jam ke depan. Yap. Ya, jadi nanti di 17.10 kita akan selesai. Jadi kalau misalnya teman-teman ada punya kendala seputar BPJS Kesehatan, begitu boleh kita jawab ya. Benar Ya, Bang Arif, benar banget. Oke. Mana tahu ada pertanyaan-pertanyaan. Yes. Teman-teman nih, lupa nih gimana ya kalau misalnya mau pindah vaskes, mau ini, mau segala macam yang berkaitan dengan Mobile JKN ataupun BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman bisa langsung tanya-tanya ya. Yoi. Boleh banget di like dulu. Yap. Teman-teman dibantu share-share-nya terlebih dahulu ya. Dari Kak Kocu tuh bang. Udah ada yang bertanya? Iya. Kak Kocu, sama aja Kak bedanya jam layanan? Iya, sama aja Kak. Ya, seluruh Indonesia sama aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah terdaftar di segmen mandiri, mau melakukan perubahan data di kantor cabang manapun di seluruh Indonesia bisa ya teman-teman ya. Jadi kita tidak terbatas hanya di satu wilayah saja, begitu. Begitu juga sebaliknya teman-teman, kalau teman-teman terdaftar vaskesnya, fasilitas kesehatan tingkat pertamanya itu di daerah sebelumnya di daerah A, terus teman-teman berkunjung atau misalnya bekerja di daerah B, maka teman-teman ketika vaskesnya belum dipindahkan, maka teman-teman masih bisa tetap mendapatkan pelayanan seperti itu. Iya. Tapi kalau memang udah pindah, yang penting dipindah aja Benar. vaskesnya ya kan Ya. bang? Nah, perpindahan vaskes itu bisa diakomodir melalui aplikasi Mobile JKN atau melalui Pandawa. Itu bisa dalam 3 bulan, itu 1 kali ya, 1 Ya. kali dalam 3 bulan ya, melalui aplikasi Mobile JKN teman-teman. Benar. Kak Mila, Kak, aku pindah dari kampung ke Jakarta tapi BPJS masih kampung, gimana itu rubahnya? Rubahnya ini apa? Rubah FKTP. Kalau rubah vaskes gampang aja, bisa tinggal download aplikasi Mobile JKN di atas nih. Yap. Bisa di-download di App Store atau di Play Store. Begitu. Wih, udah 706 nih bang. Halo teman-teman semua. Ya, kami perkenalkan, kami dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pematang Siantar bersama dengan teman-teman sekalian. Kami akan live seputar program JKN 1 jam ke depan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar BPJS Kesehatan ya Bang Arif ya, Iya benar. boleh banget di send aja. Yes. Oke, kita jawab ya satu-satu ya. Iya nih dari Kak Windy nih bang, Kak Windy Alfiana. Kak mau tanya, aku kan vaskes 1. Vaskes satunya di klinik ya. Kok nggak bisa ya berobat ke dokter gigi BPJS? Dipastikan terlebih dahulu fase satunya itu ada dokter giginya atau enggak? Iya, poli giginya atau enggak. Jadi kalau misalnya kakak lagi membutuhkan pelayanan poli gigi dasar dan FKTP kakak sebelumnya masih belum ada poli giginya, ya silahkan berpindah saja seperti itu ya. Yuk, adakah yang lainnya yang mau bertanya? Seperti ini ya. Ayo teman-teman, ada nggak yang mau ditanyain? Ya nanti biasanya chatnya ketumpuk ya. Iya, ketimpa-timpa. Benar sekali. Ya mau ngingatin juga sama teman-teman semua kalau di BPJS Kesehatan itu punya aplikasi namanya Mobile JKN ya, Bapak dan Ibu, teman-teman bisa mendownloadnya di Play Store atau di App Store gitu.
Downloadnya gampang banget karena di dalamnya ada banyak fitur-fitur yang memudahkan teman-teman seputar program JKN. Yes, benar. Oke, kita jawab coba ya. Yap. Oke, dari Kak Ida Ros, Bapakku BPJS berbayar ingin ke gratis gimana ya Pak? Bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat ya, bagaimana mekanismenya untuk diusulkan menjadi penerima bantuan iuran gratis ya? Iya, benar. Karena masing-masing dari pemerintah daerah itu punya kebijakannya masing-masing mengenai pengusulan. Iya. Oke. Dari Teh Yanti nih Bang? Ya, gimana itu? Bang, BPJS ada yang pakai itu gimana? Maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana itu Kak? Karena kalau misal BPJS sendiri penggunaannya itu ya untuk satu orang Benar. yang memiliki BPJS itulah yang bisa memakai, nggak bisa diwakilkan oleh orang lain gitu ya Kak. Ya, satu NIK satu kepesertaan ya Kak? Yap, benar. Dari Bang nggak bisa katanya harus umum. Kak Windy itu memang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau belum ya Kak? Iya. Kalau misalnya dia sudah bekerja sama, ya kan, bisa kemungkinan besar poli giginya belum di rekredensialing seperti itu ya, begitu ya. Yes. Nanti dicoba ditanyakan saja, apakah memang masih dalam tahap rekredensialing atau bagaimana, gitu Yap. ya Kak. dari Teyanti. apa tuh Bang? Teyanti mah nomor NIK punya aku tapi bukan atas nama aku, gimana cara benerin? Kakak segmennya apa sekarang? Kalau misalnya segmennya masih PBI, penerima bantuan iuran, nanti bisa berkoordinasi terlebih dahulu di kantor kelurahan atau di kantor desa untuk menyatakan surat keterangan ya, surat keterangan bahwa NIK tersebut memang punya kakak. Nanti surat keterangan tersebut sebagai eviden untuk diberikan ke BPJS Kesehatan, ke kantor BPJS Kesehatan supaya kepesertaan tersebut valid untuk kepesertaan kakak. Begitu ya? Benar. Hmm, Laporkan aja ya Kak Teh Yanti. benar. Dari Kak Rani nih Bang, Rani Mulyani 843. Dulu kerja di kota, Oke. terus vaskesnya di kota, Siap. sekarang udah tinggal di desa. Bisa nggak diganti ke alamat desa vaskesnya Kak? Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget ya, melakukan perpindahan vaskes dalam 3 bulan itu 1 kali. Bapak dan Ibu bisa melalui aplikasi mobile JKN saja yang di atas. Ini di download aja ya teman-teman. Oke. Dari Kak Syarifah Ridwani Pak. Siapa itu? BPJS nunggak 3 tahun, gimana tuh Kak? Nah, Gimana Bang Ari? harus dibayarkan ya, mohon maaf Kak Syarifah. Kalau misalnya yang namanya tunggakan itu memang melekat, walaupun nanti misalnya Kak Syarifah mendapatkan bantuan iuran nih dari pemerintah, tapi tunggakan tersebut tidak hilang. Jadi kalau memang berat untuk dibayarkan, kami ada yang namanya itu cicilan, Yes. program rehab. Rehab itu kepanjangannya apa Bang? Rencana pembayaran bertahap. Yes, jadi nanti teman-teman bisa langsung lakuin simulasinya secara online, bisa dari mobile JKN. Bisa juga kalau misalnya ribet online bisa datang ke kantor. Ya, benar. Kantor BPJS terdekat, nanti dibantu untuk simulasiin gimana nih kalau misalnya membayar tunggakannya itu tadi Ya. gitu, secara cicil. Benar sekali. Tapi ya biasanya Bang nggak usah datang ke kantor ya. Dari aplikasi mobile JKN saja sudah enak ya. Iya, Bapak dan Ibu. benar. Bapak dan Ibu tinggal download aplikasinya saja, registrasi, baru klik masuk. Setelah itu sudah bisa ini dapat simulasi cicilannya, baru bisa langsung melakukan pembayaran. Yes, benar. Oke, Kak Lavisyol. Lavisyol. Kak, sekarang ini pendaftaran masuk sekolah, apakah BPJS sudah termasuk Keharusan. sudah termasuk keharusan? Kalau misalnya untuk pendaftaran sekolah ya kayaknya masih belum ada ya regulasi Ya, untuk itu ya. Yang terbaru masih untuk pengurusan SKCK. SKCK ya. Yap. Surat keterangan catatan kepolisian begitu Yes. ya. Dari Kak Pelangi nih Bang, Kak kalau mau pindah vaskes dari klinik ke puskesmas gimana ya Kak? Bisa banget teman-teman melakukan perubahan vaskesnya melalui aplikasi mobile JKN ya. Ya. Nanti ketika sudah download aplikasi mobile JKN, klik perubahan data peserta. Nanti gampang banget, nanti klik perubahan data peserta, tinggal masukkan provinsinya dari mana, baru kabupatennya apa. Terus teman-teman bisa banget untuk melihat daftar nama fasilitas kesehatan yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Bapak Ibu juga bisa melihat nih jumlah peserta yang terdaftar di FKTP tersebut berapa, ya kan? Ya. Jadi nanti itu bisa jadi dasar pertimbangan Bapak Ibu untuk bisa memilih fasilitas kesehatannya. Iya. Seperti itu. Kak Aina kira Bang sekarang BPJS itu cuma tanggung untuk 1 kantong darah, sisanya ditanggung sama pasien. Tidak ya. Tidak. Jadi kalau misalnya sudah pakai penanggungan BPJS Kesehatan, maka sesuai indikasi medis dari dokter dan dokternya apa ya namanya ya, kalau misalnya dokternya bilang dia butuhnya cuma 3 atau 4, maka ya memang wajib tetap di cover sama BPJS Kesehatan. Seperti itu.
Sudah yang dikasih medis. Ya, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya kendala di seputar pelayanan JKN begitu ya di rumah sakit, Bapak dan Ibu gampang banget tinggal menghubungi petugas BPJS 1 saja. Petugas BPJS 1 itu apa? Petugas BPJS 1 adalah petugas yang secara onsite atau by call itu untuk menangani keluhan Bapak dan Ibu. Itu merupakan petugas BPJS Kesehatan. Nanti menandainya kayak gimana, Bang? Itu ya, yang dia. pakai rompi hijau sage atau pakai pin, ada pinnya seperti ini, begitu Bapak Ibu ya. BPJS 1 tinggal dihubungi saja di jam kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore. Posternya juga banyak kan? Bener, ya kan? posternya ada di 5 titik strategis di rumah sakit begitu ya. Kalau misalnya nggak temukan posternya, Bapak dan Ibu tinggal hubungi aja customer service-nya, Iya, ya bener. kan? Supaya bisa diminta nomornya. Begitu. Gampang banget teman-teman. Kita jawab nih pertanyaan lainnya, Kak. Dari Kak Syarifah Rihwani yang Siap tadi tuh. harus lunas dulu ya Kak tunggakannya baru bisa dipakai BPJS-nya. Benar sekali. Kalau misalnya statusnya masih menunggak iuran, maka status kepesertaannya masih nonaktif ya. Kalau status kepesertaan masih nonaktif, maka tidak bisa digunakan. Seperti itu ya. Yes, benar. Dari Kak Dini ini bos. Dini ini bos. Oke. Kak, suamiku sebelumnya nikah dapat KIS. Sebelum menikah dapat KIS. Oke. Terus di dalam JKN-nya, kakak info pesertanya masih dalam satu kakak sama orang tuanya. Gimana Kak biar bisa diambil? Jadi kalau kepesertaannya mandiri ya dan masih ada tunggakan, maka harus dilunasi terlebih dahulu tunggakannya. Nanti kalau misalnya sudah selesai melakukan pelunasan terhadap tunggakan, maka bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk dapat melakukan peralihan seperti itu, supaya nanti Bapak dan Ibu di dalam satu keluarga sama kelasnya dan di segmen yang sama seperti itu. Benar. Jawab ya Bapak Ibu. Yoi. Dari Bang Argada Dana Putra nih Bang. Oke. Kak mau tanya, BPJS orang tua kan nunggak, mau diaktifin lagi harus bayar denda ya. Tapi juga mau pisah data kakaknya gimana? Oke. Kalau misalnya posisinya masih rawat inap ya, maka memang tetap dikenakan denda. Dendanya sebesar 5% dari perkiraan biaya nasi bicis dikali dengan jumlah bulan menunggak maksimal 12 bulan seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan pembayaran tunggakannya, Bapak dan Ibu bisa datang nih ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau di MPP kalau yang di Siantar ya. Nanti setelah dilakukan perubahan, maka segmennya akan dialihkan seperti itu, supaya nanti dalam satu kakak dia status kepesertaannya sama dan segmennya sama. Ya, benar. Yoi. Oke, BPJS ku PBI Pemda apakah bisa digunakan di luar kota? Di luar kota bisa banget ya Kak. Bisa. Apalagi kalau misalnya keadaan kakak emergensi. Kalau emergensi bisa di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Seperti itu ya. Iya, benar. Kalau misalnya posisinya kakak nih lagi jalan-jalan di luar kota dalam waktu misalnya seminggu atau 2 minggu sakit gitu ya, bisa datang ke FKTP terdekat begitu untuk dapat pelayanan tingkat dasar terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya setelah pemeriksaan dari dokter, Bapak dan Ibu atau dianjurkan untuk dilakukan perujukan, bisa dilakukan perujukan walau vaskesnya masih berada di yang di kampung tadi ya Bang ya. Gitu. Apalagi nih Kak? Dari Kak Reza Ralia. Bang mau bikin BPJS baru sekarang online kah? Ya bisa banget online ya. Bapak dan Ibu bisa mengakses apa itu Bang? Pandawa ya Bang? Pandawa Bang. Pandawa, nomornya berapa itu Bang? 0811 8165 165 atau melalui aplikasi mobile JKN saja Bapak dan Ibu. Gitu ya. Sebenarnya untuk di kanal BPJS Kesehatan itu ada kanal tatap muka sama non tatap muka ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya lagi ada banyak urusan seperti itu, tinggal menggunakan akses kanal layanan non tatap muka saja, bisa melalui Pandawa atau bisa melalui mobile JKN begitu. Mudah banget sekarang teman-teman. Benar sekali. Jadi nggak perlu repot-repot ya Bang ya. Iya benar. Dari Bang Sofyan nih Bang. Bang Sofyan Susetio. Pindah ke BPJS Mandiri setelah resign, prosesnya gimana Pak? Prosesnya gampang banget. Nanti Bapak tinggal download dulu aplikasi mobile JKN namanya. Bisa di-download di App Store atau di Play Store. Nanti setelah menu masuk, klik perubahan data peserta. Kalau misalnya sudah diklik, nanti tinggal pindah segmen saja. Begitu ya. Jadi nanti kalau misalnya PPU, peserta penerima upah, tinggal diganti aja ke pekerja mandiri. Nanti tinggal pilih kelasnya. Pilih kelas 3, 2, atau kelas 1. Benar. Seperti itu. Udah banget teman-teman. Kak Veronica, Arvindo. Kak, bisa nggak dana BPJS kita ditarik-tarik?
Maksudnya apa kak? Di ini ya auto debit ya. Kalau misalnya auto debit bisa mekanismenya memang bapak dan ibu melakukan pelaporan langsung ke bank terkait ya. Iya, Begitu. Itu solusi juga ya bang kalau misalnya kita lupa bayar gitu. Benar. Jadi kalau misalnya pakai auto debit dia langsung potong teman-teman. Yes, benar-benar. Ya. Benar sekali. Dari Oke, ini nih kak. Apa ini tuh? menarik ini. Dari kak apa ini Dansa. Apa perlu kartu fisik BPJS sekarang tidak dipergunakan lagi? Apa bisa pakai? Bisa banget, tinggal menggunakan KTP saja Bapak dan Ibu. Kalau misalnya anaknya belum berusia 17 tahun, belum punya KTP, tinggal menggunakan kartu identitas anak. Seperti itu. Yang penting di BPJS Kesehatan sistemnya mendeteksi NIK. Nomor Induk Kependudukan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada KIA, kartu identitas anak, bisa menggunakan kartu keluarga juga. Kartu keluarga bisa juga ya bang? Benar sekali. Banget. Gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya bapak dan ibu perlu atau pengen nih punya kartu ya kan, bisa di-download melalui aplikasi Mobile JKN, kartu digitalnya. Kartu kita udah digital ya bang? Benar sekali. Nggak cetak kartu fisik lagi kan bang? Yes, benar-benar. Ya. Oke, selanjutnya dari Bang Argada Putra nih bang. Oke, apa itu? Posisi orang tua masih sehat kak, cuman mau tak aktifkan lagi. Masih sehat tapi mau tak aktifkan. Oke, ya siap. Tapi juga mau dipisah kakak, tapi harus bayar denda ya. Kalau misalnya hanya pemisahan, tidak ada denda. Denda itu bapak dan ibu ketika rawat inap saja ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada pengurusan lain seperti itu di luar rawat inap, bapak dan ibu tidak. 1, 2, 3, 4 kenapa di klinik nggak bisa daftar online lagi ya kakak? Daftar online ini maksudnya daftar antrian melalui aplikasi Mobile JKN. Bisa. Kalau misalnya bapak dan ibu terdaftarnya di Faskes tersebut, bisa dilakukan pendaftaran antrian begitu. Ya. Ini nih kak apa nih? Kak Deli P, pemutihan BPJS sudah bisa belum pak? Coba ditanya. Waduh, jadi kalau misalnya pemutihan itu teman-teman, kita sama-sama masih menunggu regulasi dari pusat. Benar, ya. Jadi kita doakan aja semoga cepat ada keputusan di pusat dan bisa dilaksanakan keputusan tersebut. Jadi kita sama-sama menunggu ya. Yoi, benar. Ya. Pada dasarnya BPJS Kesehatan mengapresiasi Bapak Ibu bagaimana peran pemerintah untuk dapat menghapus tunggakan iuran. Jadi sampai saat ini masih berproses ya Bapak Ibu ya. Yes, ya, benar. kita juga dari BPJS Kesehatan untuk menunggu hal tersebut. Itu ya. Ya. Bang, dari waduh namanya. Ini. Bang, anakku udah 4 tahun belum ada BPJS. Kalau mau buat terhitung 4 tahun ya yang harus dibayarkan. Terhitung, jadi bayi yang lahir dari tahun 2018 dan masih belum ada kepesertaannya, maka terhitung ketika bayi tersebut lahir, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya sudah 4 tahun, maksimal pembayarannya adalah 24 bulan per 1 bulan berjalan saja. Jadi yang dibayarkan bukan 4 tahunnya ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya nanti di kelas 3, maka dia iurannya sekitar 875.000 begitu. Tapi untuk lebih jelasnya Bapak dan Ibu silakan datang saja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat karena nanti akan ada edukasi mengenai hal tersebut oleh frontliner. Benar. Datang aja ya teman-teman. Dari ini nih, apa tuh lagi? Ini nih. Kak Aprilia 3420 Kak mau tanya, anakku terdaftar di BPJS KIS tapi belum tercantum di aplikasi JKN. Belum tercantum di aplikasi JKN ini karena aksesnya mungkin di NIK kakak itunya. Jadi kalau misalnya mau melihat kepesertaannya, maka registrasi memakai NIK si anaknya ya supaya bisa kelihatan. Karena kemungkinan saja orang kakak sama anaknya didaftarkan secara terpisah. Seperti itu ya. Itu solusinya ya teman-teman. Ini Kak Rama 1234 kenapa di klinik nggak bisa daftar online lagi ya Kak? Itu tadi kakak daftarnya itu di klinik nggak bisa daftar online lagi ya Kak? Masih bisa kok. Apakah Faskesnya merupakan Faskes yang terdaftar di tempat kakak? Gitu ya. Kalau misalnya Faskesnya terdaftar, kakak terdaftar di Faskes tersebut gitu ya, bisa nggak? Coba gitu dipastikan dulu. Benar. Itu bekerja sama dengan BPJS. Iya, benar. Rahma Matahari ini. Baru daftar 2 minggu yang lalu, bayar mandiri, tagihan sudah 0, tetapi masih nonaktifkan. Kenapa Kak? 2 bulan lalu bayar mandiri, tagihan sudah 0. Sudah mencoba melakukan pembayaran ya, tapi masih. Kakak bisa datang saja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya, supaya dilakukan pengecekan begitu. Kak Sri Haryati, di kakak masih ada nama mantan suami, kalau mau bayar tunggakan tapi punya saya saja bisa nggak Kak?
Oh, seharusnya ini kakak melakukan pemisahan ya, pemisahan atau penonaktifan salah satu. Kalau misalnya sudah bisa, maka datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat membawa akta cerai. Ya kan, ketika sudah ada akta cerai, maka salah satunya akan dinonaktifkan seperti itu. Ya, diupdate Ya, datanya kan, Bang? benar. Setelah nanti nonaktif, dipisahkan seperti itu, maka masing-masing akan membayar iurannya sendiri-sendiri. Yes, benar. Yo, Dari ini Bang, dari Kak Rahma lagi nih Bang. Kak Oke. Rahma 12345 tadi. Kata petugasnya udah nggak boleh Kak, harus daftar lewat JKN. Oh, itu offline maksudnya kakak. Oh, iya, memang sekarang itu memang diwajibkan untuk pendaftaran secara online. Tadi saya kiranya apa kok nggak bisa lagi daftar online ya Kak, ya. Jadi kami bingung. Jadi kalau misalnya sekarang Bapak dan Ibu karena aplikasi mobile JKN itu sudah mengakomodir Bapak dan Ibu untuk ambil antrian secara online, maka ya silakan ambilkan saja. Karena Bapak dan Ibu banyak sekali kemudahannya ini Iya, Pak. bener banget Bang. Ya, jadi kita nih posisinya lagi sakit nih di rumah, ya kan? Antrian di puskesmas atau di klinik itu pasti akan panjang, ya kan? Panjang banget. Jadi kita bisa ambil antrian langsung seperti itu. Iya. Jadi kita bisa ambil antriannya, isi keluhan Bapak dan Ibu apa, misalnya mual atau demam. Setelah itu nanti Bapak dan Ibu bisa dapat nomor antrian. Kalau misalnya sudah dapat antrian, Bapak dan Ibu gampang banget. Bapak dan Ibu tidak perlu lagi ke pendaftaran, bisa langsung ke petugasnya yang mengurusi tensi atau amanesanya sih itu. Iya. Setelah itu sudah tinggal antri ke poli saja, lebih gampang. Lebih gampang. Yuk, Aduh. Oke. Dari Kak Rina nih Bang. Kak udah bayar iuran BPJS Mandiri sendiri, malah kepotong lagi di rekening otomatis di auto debit berarti. Auto debit ya. Bisa digunakan bulan depan nggak tuh? Oke, bisa banget. Jadi kakak download dulu aplikasi mobile JKN, dilihat di info iuran seperti itu kan. Info iuran akan kelihatan di situ kakak saldonya berapa. Kalau misalnya saldonya itu merupakan iuran kakak tiap bulan, misalnya tersisa 35.000 ya Bang ya. Ya. Maka per bulan depannya, maka saldo tersebut akan memotong secara otomatis. Kalau misalnya tidak terpotong secara otomatis, Bapak dan Ibu bisa langsung saja datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau melakukan tanya ke call center 165 seperti itu terkait kendala tersebut. Itu ya, betul ya. Terjawab ya Kak Rina. Bang ARS, Bang Betul. BPJS bisa cover itu. Bersihkan karang gigi sesuai indikasi medis dari dokter ya. Ya, kalau misalnya keinginan kita seperti itu yang dilakukan rutin secara tiap 6 bulan atau tiap 1 tahun sekali tanpa indikasi medis dari dokter itu belum bisa ya. Bisa. Oke, dari Bang Mas Awan nih Bang. Mas, aku tadi ikut orang tua, tapi ini mau pindah ke Mandiri gimana ya Bang? Mau pindah ke Mandiri tadinya ikut orang tua. Sebenarnya bisa aja, ya kan? Tapi gini, posisinya kakak sudah tidak ditanggung atau belum? Jadi kan gini, kalau misalnya orang tua merupakan segmennya PPU, peserta penerima upah, dan kakak umurnya sudah lebih dari 25 tahun, sudah tidak berkuliah, seperti itu kan, kakak bisa beralih ke segmen mandiri. Atau kalau misalnya masih tetap ditanggung, tapi kakak mau terpisah sendiri, seperti itu kan, kakak bisa mengurus saja kakak. Nanti kartu keluarga tersebut yang secara sendiri bisa menjadikan eviden bahwa kakak mau daftarnya secara mandiri, segitu ya, sendiri ya. Oke, sudah banyak nih Bang, 14% baru. Oke. Dari Tati Alma nih Bang. Bang, PPI berlakunya berapa lama ya? Untuk lamanya kita nggak bisa netapin ya, Bapak Ibu ya. Karena untuk penonaktifan dan pengusulan itu seluruhnya kewenangan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Yes. Begitu. Ini Kak Afilia 42, rujukan masih berjenjang kakak? Masih ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya penyakitnya bisa diselesaikan oleh dokter umum di FKTP, maka sampai selesai situ saja. Tapi kalau misalnya penyakit Bapak dan Ibu membutuhkan pelayanan lebih lanjut seperti itu untuk dilakukan perujukan, maka akan diberikan surat rujukan yang berlaku 90 hari ya Bang ya, ke FKRTL begitu. Oke. Dari ini Bang, dari Kak Devina Syafa. Bang, BPJS suami saya kok udah terbayarkan ya, padahal belum dibayar. Gimana tuh Bang? Oh, bisa saja segmennya sudah dialihkan menjadi penerima bantuan iuran begitu ya. Silahkan melakukan registrasi terlebih dahulu di aplikasi mobile JKN untuk lihat status kepesertaannya. Biar pasti ya kan Bang? Benar. Bisa dicek pribadi teman-teman. Yoi. Kak Saput, Pak, saya sudah mendaftar rekrutmen di web tapi belum ada kabar, sudah 1 bulan Pak. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya rekrutmen itu posisinya memang terbuka ya setiap tahun ya. Jadi kalau misalnya memang ada
terbuka lowongan atau perusahaan membutuhkan, maka akan dihubungi begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, Ditunggu jadi aja ya. nah, ditunggu dan didoakan saja supaya dipanggil Bapak dan Ibu ya. Benar. Bang, saya nggak bisa masuk aplikasi Mobile JKN tak? Bang, saya nggak bisa masuk aplikasi Mobile JKN tapi nggak bisa masuk. Gimana caranya? Kalau misalnya kakak sudah ini klik menu registrasi aja terlebih dahulu. Jadi nanti ketika registrasi itu kan masukkan NIK, ya kan? Ya. Kalau misalnya di sistemnya sudah terdeteksi kakak sudah punya akun, maka klik saja lupa kata sandi. Seperti itu. Nanti ketika lupa kata sandi, masukkan nomor handphone atau email, begitu ya. Tapi nomor handphonenya juga dipastikan ya, ada pulsanya ya Bang ya. Ada pulsanya minimal 500 supaya pengiriman kode OTP-nya. Yes, benar. Gitu. Dari Kak Ning Ning nih Bang. Ning Ning, oke. Kak, kalau mau nonaktifin bisa nggak? Alasannya karena saya mau kerja di luar negeri. Bisa banget ya. Bisa banget. Tapi Bapak dan Ibu harus ada eviden pendukungnya. Evidennya apa? Ada kitas, ada visanya yang menyatakan memang kalau benar valid Bapak dan Ibu itu bekerja di luar negeri, maka akan dinonaktifkan sementara kepesertaannya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu kembali lagi ke Indonesia, memang wajib untuk dapat diaktifkan kembali kepesertaannya, itu ya. Harus dilaporkan dulu ya teman-teman. Astropil. Kenapa untuk di DPP tidak bisa rujukan ke RS Mata? Ini di Pematang Siantar kah kasusnya atau bagaimana? DPP-nya dari PP apa? Itu ya. Ayu Dwi Novia, Kak, saya mau naik ke kelas 2, cuma belum 1 tahun, gimana caranya? Belum bisa ya? Iya, bisa. Karena kepesertaannya itu harus 1 tahun terlebih dahulu. Oke. Yap, benar. Apalagi nih Bang Dim? Dari ada dari Mawar Hitam. Bang, saya sudah daftar. Gimana cara bayar dan ambil kartunya? Waduh. Cara bayarnya Bapak dan Ibu tinggal gampangnya memang Bapak dan Ibu tinggal download aplikasi Mobile JKN ya. Karena one stop service di situ semua Bapak dan Ibu bisa kelihatan. Ketika sudah download aplikasi Mobile JKN, klik saja virtual account. Nanti virtual account tersebut merupakan kode pembayaran Bapak dan Ibu yang harus dibayarkan setiap bulannya. Kemudian untuk kartu tadi ya Bang, ambil kartunya. Kalau sekarang kartu itu sudah tidak ada lagi pencetakan kartu ya Bapak Ibu ya. Semuanya sudah terintegrasi dengan NIK, nomor induk kependudukan di KTP atau di KK. Jadi kalau misalnya mau berobat tinggal menggunakan kartu digital atau KTP atau KK. Begitu. Begitu ya. Nggak ada lagi kartu fisik teman-teman. Benar. Yuk Bapak dan Ibu sambil kita jawab pertanyaan, boleh bantu di-share dulu share, supaya banyak teman-teman yang semakin tahu gitu ya mengenai program JKN atau yang punya kendala seputar program JKN bisa diselesaikan. Mungkin ya dapat informasi ya Bang ya dari kita ya. Begitu. Boleh bantu share atau boleh bantu untuk follow Bapak Ibu supaya nanti ketika kami live lagi ya Bang ya, nanti Bapak dan Ibu terinformasi. Seperti itu. Benar. Kak Akbar Hideng. Kak, maaf kalau PBI JKN dari Jakarta bisa dipindahin nggak? Terima kasih. Kalau dia statusnya PBI Jaminan Kesehatan, bisa dipindahin kemana saja ya. Dari Sumatera sampai Papua bisa dipindahin fasilitas kesehatannya. Oke, dari Kak Serena nih Pak. Serena Love. Surat kontrol sudah terlewat. Jika mau kontrol lagi harus minta rujukan ulang kah? Rujukan itu berlaku 90 hari ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya rujukannya masih berlaku tapi surat kontrolnya di Mobile JKN itu sudah hilang begitu ya, Bapak dan Ibu tinggal menunjukkan aja SKDP surat kontrolnya itu ke bagian rumah sakit supaya diterbitkan kembali. Begitu ya. Jadi masih tetap. Kak Noval Reza pertama, keren banget informasi. Thank you Kak Noval. Bang Noval. Oke, next. Kak Yuli nih Bang, dari Kak Yuli Wulandari 28. Bang, BPJS Mandiri jadi pemerintah apakah bisa mandiri lagi Bang? Mandiri dari mandiri ke pemerintah. Terus dia mau mandiri lagi Bang? Bisa. Kita putar-putar segmennya juga bisa. Bisa teman-teman ya. Kalau misalnya nonaktif di PBI, baru pindah ke mandiri, seperti itu baru diterima kerja, bisa ke pegawai swasta, PPU. Kalau misalnya sudah resign, bisa kembali ke mandiri. Habis mandiri, mau pindah lagi ke PBI bisa Bang. Silahkan. Bisa. Yang penting start NIK-nya masih tetap sama dan nomor kepesertaannya masih tetap itu. Ya. Jadi nggak ada dibatasin gitu, nggak ada dibatasin dan nomornya nggak beda-beda ya. Benar. Kalau di segmen ini nomornya ini, kalau di segmen ini enggak. Karena kita penunggalan ya. Yes, benar. Satu orang satu nick. Oke, Kak Sarisa. Kak, memang kalau misalnya mau pindah BPJS Mandiri ke PBI mesti pakai kuota daftarnya.
Nah, kalau misalnya masalah ini, kuota itu kan tergantung dari pemerintah daerahnya ya. Yap. Bagaimana pemerintah daerah itu mengusulkannya, Bapak dan Ibu eligible atau enggak. Jadi makanya tergantung sama pemerintah daerahnya. Begitu. Melinda, iya Kak, soalnya saya nggak bisa berobat di puskes tempat suami, padahal KTP sudah diganti domisili. Ya, saya nggak bisa berobat di puskesmas tempat suami. Sebenarnya kalau misalnya Bapak dan Ibu FKTP-nya masih berada di luar dan mau mengakses ke puskesmas, diberikan kesempatan untuk 3 kali berobat dalam 1 bulan sebelum perpindahan, begitu ya? Nanti dipastikan aja sama petugasnya ya. Kak, saya pasien kunjungan ke FKTP saya memang masih di luar seperti itu, apakah saya bisa berobat atau enggak? Begitu. Pasti dilayani ya. Pasti dilayani, benar. Karena itu masuk ke dalam janji layanan ya. Janji layanan JKN itu ada 7 butir yang harus dipenuhi sama FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, begitu. Ya. Nah. Coy, dulu punya BPJS ikut orang tua, katanya lama hilang kalau buat baru. Kartunya kalau misalnya sekarang Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir masalah kartu ya. Sekarang sudah bisa berobat menggunakan NIK di KTP, di KK atau di kartu digital BPJS Kesehatan. Jadi gampang banget, nggak usah perlu pakai KTP lagi. Nggak usah pakai kartu. Nggak usah pakai kartu. Iya, benar. Kayak KTP aja udah bisa ya. Yes, that's right. Dari Kak Lilis Sunarti, saya ada tunggakan, tapi saya dapat PBIJK, itu gimana Kak? Ya, tunggakannya masih tetap ada ya. Tapi tunggakan itu masih ada. Jadi kalau misalnya selagi ditanggung sama pemerintah kan berarti kan iurannya nggak naik. Nah mungkin bisa langsung dilunaskan atau dicicil juga bisa ya kan Bang? Jadi kita ada program yang namanya tuh rehab. Rencana pembayaran bertahap. Coba diajukan aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya dari Kak Ika nih Bang. Kak, cara perpanjang rujukan rumah sakit tingkat 3 gimana ya Kak? Rumah sakit tingkat 3 itu kayak gimana ya maksudnya Kak? Kami nggak tahu nih. Kayak yang ada di BPJS Kesehatan itu FKTP, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut atau FKRTL. Jadi kalau misalnya mau perpanjang rujukan, sebenarnya kurang tepat ya ngomongnya perpanjangan rujukan, karena rujukan tersebut kan berdasarkan indikasi medis dari dokter, gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu dijadwalkan kembali untuk kontrol dan untuk surat kontrol untuk di rumah sakit seperti itu ya, Bapak dan Ibu datang saja dulu ke puskesmas atau klinik tempat Bapak dan Ibu terdaftar. Baru kemudian diceritakan bahwa Bapak dan Ibu dijadwalkan lagi untuk kontrol seperti itu. Nanti kalau misalnya sesuai indikasi medisnya dari dokter, Bapak dan Ibu dijadwalkan lagi sepertinya ini memang butuh penanganan spesialistik seperti itu, maka akan diberikan seperti itu ya. Caranya berarti Bapak dan Ibu silakan datang saja ke FKTP. Ya, biar dicek dulu ya. Oke. Coy, terus pasti ada tunggakan dong kalau mau buat baru untuk keluargaku. Kayak tadi Kak, Coy kendalanya apa ya, ya? Dulu punya ikut yang lama yang kalau buat baru gimana? Kalau kartunya hilang sekarang sudah nggak, ini lagi pakai KTP. Terus kalau misalnya mau buat baru, nggak usah dibuat baru Kak. Karena tinggal menggunakan KTP saja. Jadi kalau misalnya Kakak memang pengen banget ini mau punya kartu, ya tinggal download aplikasi Mobile JKN aja, gitu. Gitu. Jadi dari Kak MYFH nih Pak. Kak, kalau mau aktifin BPJS lewat Pandawa, apakah harus di jam kerja? Ya, Pandawa. Benar. Ya, tapi kalau Pandawa itu bisa diakses 24 jam Bapak dan Ibu ya. Tapi diproses datanya sesuai dengan jam kerja. Iya, begitu. Jangan sungkan ya teman-teman, jangan risau. Jangan risau. Oke. Kak, siapa ini? Kak Panda. Halo, Bang, ada yang ngintip tuh Bang. Halo. Join Bang. Oke. Iya. Kak, kalau pindah kerjaan terus BPJS-nya belum diaktifkan kembali, katanya baru aktif Januari, Desember jadi tunggakan. Kalau misalnya Kakak segmen kepesertaannya mandiri dan iuran yang rutin dibayarkan, nggak ada tunggakan itu Kak. Gitu, jadi sabar saja karena kebetulan Kakak kan boarding di ininya TMT-nya itu di Januari ya. Nanti berarti per Februarinya Kakak sudah aktif di segmen pegawai swasta. Begitu. Selanjutnya Kak Barhideng, apa tuh Bang? Kak, kalau misalnya mau pindahin BPJKN dari Jakarta gimana caranya? Gampang banget, tinggal download nih aplikasi Mobile JKN saja.
Nanti ketika diakses, klik perubahan data peserta. Ya, benar Gampang banget. saja. Kalau misalnya kakak baru lakukan perubahannya di bulan ini, begitu ya, aktifnya nanti pertanggal 1 di bulan depan. Yes. Yoi. Dari Kak Chandra nih bang, Oke. Chandra 96. Kak, saya punya BPJS pemerintah. Siap. Anak pertama saya sama istri udah ikut saya, tapi anak bungsu saya kenapa belum ikut ya? Begitu. Berarti mau diusulkan ya, Bapak dan Ibu bisa berkoordinasi ya dengan pemerintah daerah setempat untuk mengetahui bagaimana caranya supaya eligible untuk dialihkan kepesertaannya menjadi PBI, begitu ya. Benar. Hamba Allah. Hamba Kak, Allah. kalau misalnya mau pindah vaskes ke daerah lain, apa ini maksudnya? Waduh, kayaknya terputus nih bang. Apa harus pakai domisili, surat domisili? Nggak perlu kak, gampang banget, tinggal download aplikasi mobil JKN saja. Kakak dalam 3 bulan itu mau berpindah setiap bulannya, jadi kan 1 tahun itu ada, kalau di 3/3 bulan ada 4 kali. Kakak mau dalam 1 tahun itu pindah 4 kali pun nggak ada masalah kak, nggak perlu pakai surat domisili. Iya. Begitu ya. Benar. Terus nih bang, dari Kak Tampanaman. Oke. Kenapa saya daftarin bayi saya yang baru lahir pakai nick saya lewat Pandawa nggak bisa ya? Nggak, bisanya kayak gimana kak? Notifikasinya apa? Coba di. Ya, kalau misalnya dalam beberapa kali kakak coba tetap nggak bisa, kami arahkan kakak untuk datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat saja. Iya, benar. Gitu ya. Nanti kalau di BPJS Kesehatan terdekat, kakak akan dibantu untuk langsung mendaftarkan kepesertaan bayinya. Yes. Begitu. Karena kalau di BPJS Kesehatan itu di kantor kabupaten sama di kantor kota itu seluruh Indonesia terdaftar loh. Benar. Ya, jadi hampir di semua, bukan hampir ya, di semua Bahkan kabupaten semua. kota iya ada Bapak Ibu kantor BPJS Kesehatan terdekat. Iya. Begitu. Bahkan kalau misalnya kita lahiran di puskesmas yang kerjasama dari BPJS, biasa langsung didaftarin kan bang? Ya, begitu ya. Mm-mm. Apalagi kalau lahirannya di rumah sakit. Kalau di rumah sakit lebih gampang lagi. Bapak dan Ibu tinggal berkoordinasi saja dengan petugas rumah sakitnya, nanti akan didaftarkan melalui aplikasi SIPP. Yes, benar Begitu. banget. Gampang banget. Lanjutnya nih bang, dari Kak Nurul Afifah. Ya. Bang, keluar dari pabrik BPJS jadi nonaktif. Apa bisa diaktifkan kembali? Apa aja syaratnya bang? Bisa banget. Syaratnya Bapak dan Ibu tinggal download aplikasi mobil JKN saja. Yap. Syaratnya mudah banget Mudah ya. banget. Iya. Nanti Bapak dan Ibu tinggal akses aplikasi mobil JKN. Yes. Setelah itu klik perubahan data peserta, ya kan? Ya. Nanti setelah diklik, ya sudah. Nanti tinggal pilih kelasnya kelas 3, kelas 2 atau kelas 1. Segampang itu. Gampang banget bang. Ini apa? Ini apa bacanya? Iun Biol. Ian Biol. Gitu. Kakaknya orang Korea. Orang Korea. Kak, BPJS nonaktif karena resign. Kalau mau aktifin lagi, tapi mau ke BBI bisa nggak? Sekarang udah nggak kerja. Bisanya bisa ya Bapak Ibu, tapi harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Bisa ke kantor desa atau kantor kelurahan terlebih dahulu untuk menanyakan syaratnya di pemerintah daerah tersebut apa, begitu ya. Benar. Ya, karena masing-masing pemerintah daerah punya kebijakan tersendiri untuk dialihkan sebagai penerima bantuan iuran. Oke. Kalau udah satu bulan tapi masih belum cair. Apa ini yang cair? Waduh, apakah salah server? Ya. Kalau di BPJS Kesehatan nggak ada yang cair-cair ya Kak? Iya. Nah, gitu ya Kak. Jadi kalau misalnya kayaknya Kakak di lembaga lainnya, gitu ya, karena di BPJS Kesehatan nggak ada yang cair. Coba dipastikan lagi ya Kak. Kalau saya dari Maluku lalu pergi melahirkan di Sulawesi, apakah boleh bikin BPJS-nya bayinya di Sulawesi? Bisa banget, bisa. Seluruh Indonesia Bapak Ibu, gampang banget. Yes. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kakak lahirnya di rumah sakit, nanti petugas rumah sakit yang melakukan pendaftaran. Begitu melalui aplikasi SIPP. Nanti tinggal download aja aplikasi mobil JKN, nanti akan kelihatan kalau bayinya sudah didaftarkan. Yes. Jadi nanti bayi nyonya ABC seperti itu. Tapi dalam 3 bulan Bapak dan Ibu wajib untuk memasukkannya ke dalam KK ya, Bang ya. Nanti setelah sudah masuk ke dalam KK, Bapak dan Ibu tinggal melakukan pelaporan saja ke BPJS Kesehatan terdekat untuk dilakukan validasi terhadap namanya. Ya, biar bayinya udah ada nama sendiri. Yes. Benar, namanya jadi nggak bayi nyonya doang ya. Benar. Kakak Panda, Kak kalau BPJS lagi nggak aktif terus mau mengubah nama anak dari bayi nyonya itu ke nama asli bisa dilakukan ya. Tapi ya lebih enaknya bisa dilakukan perubahan namanya sekaligus aktif kepesertaannya. Iya, benar. Jangan dibiarin kepesertaannya nonaktif, Bapak Ibu. Sayang banget. Banyak banget manfaatnya loh teman-teman JKN ini. Oke, dari siapa lagi nih Bang? Kan nanti Januari. Oh, Kak kalau BPJS lagi nggak aktif terus mau ubah namanya ke nama asli bisa. Dari kan nanti Januari dari kantor. Ya berubah kan bisa juga dari kantor.
Bisa juga Kak. Nanti tinggal bawa aja kartu keluarga yang terbaru ya. Ya. Bang, ada pertanyaan nih Bang dari Kak Siti Mariati. Kak, kemarin BPJS saya nonaktif. Terus tiba-tiba nih aktif dan bacaannya PBI JKN. Itu kenapa tuh Bang? Selamat. Berarti Bapak dan Ibu diterima sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Bapak dan Ibu jadi tidak perlu membayar iurannya secara rutin begitu ya, karena sudah dibiayai sama pemerintah pusat seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah benar. Terus Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir kalau misalnya Bapak dan Ibu posisinya sehat-sehat aja, itu tidak mempengaruhi kepesertaan Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sehat-sehat aja terus nanti kepesertaan nonaktif enggak ya. Iya benar. Karena itu tidak mempengaruhi sama sekali seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tetap sehat ya puji Tuhan seperti itu ya. Ya. Selanjutnya nih dari kakak emot ini underscore petik underscore. Oh, ya. Kak, aku udah resign. Gimana ya cara terusin BPJS-nya biar aktif terus? Oke, gimana? Nah, jadi teman-teman kalau misalnya posisinya udah resign, jadi teman-teman mudah banget nih syaratnya itu cuma tinggal download mobile JKN teman-teman. Siap. Jadi teman-teman nanti bisa langsung daftar lagi, diaktifin lagi dengan cara paling siapin KK sama ini buku tabungan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman juga merasa kayak sering kelupaan nih Bang bayar, bisa diajukan menggunakan auto debit juga ya kan Bang? Benar. Yes, benar. Kalau memang masih ribet ya datang aja ke kantor BPJS Kesehatan. Tapi itu opsi terakhir sih ya Bang. Iya, soalnya udah mudah banget sih. Benar. Pakai aplikasi mobil JKN aja. Yes. Oke. Kita coba Libra Girls sepi produk. Wedih, apa nih? Caranya mencicil gimana ya Kak? Kakak bisa gampang banget bisa pakai program rehab ya, rencana pembayaran bertahap yang bisa diakses melalui aplikasi mobil JKN. Bisa di situ yang pertama, atau bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk dapat berkoordinasi langsung dengan teman-teman kita telecollecting ya. Yes, benar. Ya, nanti akan cara tatap muka akan dijelaskan bagaimana mekanisme pencicilannya, bagaimana berapa nominal yang harus Bapak Ibu bayarkan, seperti itu. Iya, benar. Yo. Kalau dari online juga enak banget ya kan Bang, udah dikasih simulasi juga teman-teman. Jadi nanti teman-teman juga bisa ajuin juga, bisa dicoba-coba juga dari mobil JKN itu tadi. Bapak Ibu boleh bantuan untuk tap-tap layarnya atau dibantu follow-nya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, karena kita sebentar lagi ya Bang ya. Iya, bentar lagi selesai ya. Nggak terasa banget ya 1 jam ya. Ya, jadi nanti ya silakan di tap-tap layar Bapak Ibu atau di follow dulu kami akun Siantar Sehat. Jadi Bapak dan Ibu ketika sudah follow nantinya ketika kami live akan ternotifikasi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, boleh banget ditanya ketika kita live ya. Live lagi. Karena gratis ya Bang. Gratis banget. Gratis. Dapat informasinya tuh. Gitu. Kita coba tanya-tanya lagi ya Bang ya. Jawab-jawab lagi ya. Dari Kak Winda nih Bang. Kak Winda, gimana tuh? Bagaimana cara daftarin bayi lewat mobile JKN? Yang belum masuk kartu keluarga. Sebenarnya Kak, kalau dari aplikasi mobile JKN belum ada NIK, nomor induk kependudukannya, masih belum bisa didaftarkan ya. Jadi langsung saja datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk dilakukan pendaftaran. Tapi kalau misalnya usia bayinya sudah lebih dari 3 bulan, sebaiknya langsung dimasukkan saja ke KK. Ya kan, nanti kalau sudah ada KK-nya, maka bisa langsung didaftarkan atas nama bayi tersebut langsung. Begitu. Begitu ya Kak Winda dan Kak Nonim. Kak Nadila 1711. Kak, sebelumnya punya BPJS Mandiri tapi udah off karena udah nggak kerja lagi. Sekarang nikah ikut gabung sama suami aja apa gimana Kak? Kalau misalnya suaminya merupakan peserta penerima upah ya, yang bekerja di perusahaan seperti itu atau P3K, PNS begitu ya, Kakak bisa mengajukan untuk dialihkan segmennya menjadi tanggungan sebagai istri ya. Tanggungan dari suami. Caranya gimana? Tergantung segmennya Kakak, begitu ya. Kalau misalnya dia PPU, peserta penerima upah di segmen pegawai swasta, bisa berkoordinasi langsung dengan HRD. Nanti HRD-nya akan menyampaikan ke relationship officer untuk dilakukan perubahan segmen. Yes. Ya. Dari Bang Aris Maulana nih Bang. Bang, saya ada nunggak selama 6 bulan. Tapi pas dicek di JKN aktif sebagai PBI. Itu gimana tuh Bang? Nah, gimana Bang? Nah, jadi kalau misalnya aktif sebagai PBI, alhamdulillah. Berarti Bang Aris Maulana terdaftar untuk ditanggung
ke pesertanya oleh pemerintah. Akan tetapi Bang, tunggakannya itu masih melekat Kak Bang, selama 6 bulan itu. Jadi selagi memang masih ditanggung oleh pemerintah, bisa lah sambil dicicil karena kita ada program rehab Bang. Ya, iya. Nah, kalaupun memang mau dibayar kontan juga bisa gitu ya Bang. Coba aja Bang, dilunasin dulu tunggakannya selagi memang masih ditanggung sama pemerintah gitu. Karena kita nggak tahu nih Bang, dari pemerintah ditanggungnya itu berapa lama. Itu kan tergantung dari anggaran ya Bang kan. Oke. Udah. Baru ini nih, Kak Alda. Kak ada staff BPJS Ketenagakerjaan datang ke rumah, katanya bisa klaim 42 juta tapi dia minta 15 juta. Kak, kebetulan kami dari BPJS Kesehatan ya. Kalau BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan kan beda ya, beda lembaga. Jadi kalau misalnya untuk memastikan itu tersebut valid atau tidak validnya, bisa berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan ya, bisa mengakses call centernya terlebih dahulu begitu ya. Yes, benar. Dari Kak Bos Sawit nih, ngapain itu di belakang? Nanti ya kita antar ya, sabar Bang, memang freelance gitu ya. Bang Bos Sawit. Oke. Ngeri kali Bos Sawit ya. Oke, Kak Azam. Kak bikin KIS atau BPJS bulan kemarin kok belum aktif ya? Katanya Capil tahun depan aktif, apa benar? Kalau kakak ini daftarnya mau daftar di segmen apa Kak? Apakah di segmen PBI atau PBPU? Kalau misalnya PBPU masa tunggunya itu 14 hari doang. Jadi semenjak kakak melakukan pendaftaran 14 hari dari tanggal tersebut, kakak sudah langsung bisa mendaftarkan membayarkan iurannya. Begitu ya, harus dipastikan terlebih dahulu ininya. Yes, benar. Aduh, ini Kak Hani. Kak, cara ganti bayi nyonya ke nama bayi gimana ya? Kakak bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya, atau bisa mengakses lewat Pandawa. Nanti klik saja perubahan data, dimasukkan kakak yang terbaru dan dimasukkan nomor JKN bayinya. Iya, benar. Oke. Bang, dari Aula Official. Bang, kalau BPJS nggak aktif karena pindah kerja, gimana cara aktifinnya? Oke. Di kerjaan kakak yang selanjutnya BPJS Kesehatannya ini enggak, maksudnya apa ya, kok jadi ngeblank. Kakak dapat BPJS Kesehatan juga enggak di tempat kerjaan yang baru? Biasanya ya kan? Langsung dialihkan. Iya, langsung dialihkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kakak sudah resign per tanggal misalnya nih ya Januari 2025 seperti itu ya, terus kakak masuk lagi boarding di Februari seperti itu, maka nanti per Maretnya kakak sudah aktif lagi di segmen peserta penerima upah. Benar. Begitu ya. Tapi kalau misalnya kakak tidak mendapatkan benefitnya, ya sebenarnya harus ya kalau memberi kerja. Nggak boleh sebenarnya, itu nanti dilakukan pemeriksaan itu sama BPJS Kesehatan. Apa namanya? Iya. Oke. Tapi kalau misalnya kakak tidak mendapatkan benefit itu, ya beralih dulu ke Mandiri ya. Mandiri dulu biar aktif. Oke, selanjutnya nih. Lini Panai. Apa tuh Bang? Kalau BPJS nunggak nggak bisa bayar lagi gimana ya? Kakak bisa mengalihkan segmen kepesertaan kakak menjadi PBI, penerima bantuan iuran ya. Tapi mekanismenya memang harus berkoordinasi terlebih dahulu ke pemerintah daerah setempat. Yes. Iya. Aula Official, gimana kalau ngurus mandiri? Kakak bisa download aplikasi Mobile JKN aja dulu Kak ya. Setelah di-download, nanti klik perubahan data peserta, klik pekerja mandiri. Nanti pekerja mandiri tinggal pilih kelas hak perawatan kelasnya mana, kelas 3, kelas 2, atau kelas 1. Tapi kalau misalnya kakak masih belum bisa, kakak bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nanti tinggal dibawa kartu keluarga, KTP, dan buku tabungan. Iya. Begitu saja ya. Bapak dan Ibu tidak perlu lagi untuk datang membawa fotokopi ya Bapak Ibu, karena BPJS Kesehatan semuanya sudah online seperti itu ya. Jadi nggak perlu datang bawa fotokopian, nggak ada berkas-berkas juga. Benar. Oke. Dari Kak Nit, ini nih Kak Aula juga, biar sekalian. Oke, apa tuh Bang? Per bulannya berapa Kak? Berapa Bang kalau misalnya untuk per bulan yang mandiri teman-teman, kita tuh kan ada 3 kelas. Kelas kelas 3 itu kita di 35.000 per orang, dan kelas 2 itu kita 100.000 per orang, dan kelas 1 di 150.000 per orang. Ya, per orang ya. Yap. Berjiwa. Oke, dari Kak Amanda nih Bang. Ya, Kak yang mau prabayar kelas 1 per bulan 150 ya Kak? Iya, benar. Kak, syarat mengaktifkan BPJS mau diaktifkan di segmen apa dulu Kak? Yep. Ya, kalau misalnya mau diaktifkan ke segmen mandiri, maka syaratnya yang terutama adalah ada buku tabungan ya. Iya benar. Buku tabungan sama kakak dan KTP. Ya.
Kak pecinta kucing, BPJS Mandiri saya sudah off dan ada tunggakan. Gimana cara aktifin kembali dan ubah ke BPJS Free? Bisa Kak? Bisa. Cuma Bapak dan Ibu harus koordinasi terlebih dahulu ke pemerintah daerah setempat untuk menanyakan apakah syarat untuk eligible sebagai penerima bantuan iuran. Karena masing-masing pemerintah daerah punya kebijakan tersendiri begitu Bapak dan Ibu. Apakah misalnya hak perawatan kelasnya dibatasi hanya di kelas 3 saja. Nah, itu bisa ditanyakan ke pemerintah daerah setempat melalui kantor desa atau kantor kelurahan. Yes, benar banget. Mudah banget sekarang teman-teman. Yoi. Kak, kalau dari awal PBI itu bisa diaktifkan Kak? Ya, kalau misalnya sudah awal dari PBI, kalau status kepesertaannya masih aktif, ya nggak perlu lagi diaktifkan. Ya. Nah. Dari Kak ZA nih Bang. Bang, kalau rawat inap pakai BPJS itu bayar lagi nggak sih? Soalnya sebelum ini kan saya BPJS-nya cuma periksa-periksa ringan. Apakah kalau rawat inap itu? Kalau rawat inap itu semuanya ditanggung ya sama BPJS Kesehatan ya Bapak dan Ibu. Ya, bahkan kalau misalnya Bapak dan Ibu ada dianjurkan untuk membeli obat dari luar karena petugas rumah sakitnya bilang bahwa obat tersebut tidak ditanggung sama BPJS Kesehatan, Bapak dan Ibu bisa melaporkannya saja ke petugas BPJS 1 yang ada di masing-masing rumah sakit. Gitu ya. Kalau tidak menemukan petugas BPJS 1-nya bisa lihat infografis kami gitu ya, infografis. Nanti tinggal di call aja. Kita. Yes, benar. Ya. Bang, gak kerasa Bang, kita udah 1 jam nih. Iya, 1 jam ya. Bincang-bincang. Gimana kalau kita ambil 5 pertanyaan terakhir Bang untuk kita jawab ya Bang? Siap. Yap. Jadi teman-teman kita akan jawab 5 pertanyaan terakhir sebelum kita end live kali ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum kejawab, masih penasaran, bisa langsung ditanya-tanyain aja ya teman-teman. Langsung di spam-spam aja. Oke? Yoi. Yes. Boleh. Yang pertama nih Bang. Apa tuh Bang? Karis Kasinaga, Bang, kalau misalnya pisahin BPJS saya sama suami bisa nggak? Soalnya mau bayar tunggakan punya saya dulu. Kalau misalnya dia masih dalam satu entitas yang sama, satu kepesertaan yang sama ya Bapak Ibu ya, maka tunggakan tersebut harus dibayarkan dalam satu virtual account begitu ya, belum bisa dipisah begitu ya. Jadi langsung gitu ya. Yes. Baru Kak ini dari Nadorul ini. Ozi Uyun, lahiran normal di RS di cover BPJS nggak Kak? Di cover ya, di cover ya. Jadi nggak perlu khawatir ya Bapak Ibu ya. Tinatun, Bapak kenal dengan Yusuf Pasaribu? Kenal. Ya, Bapak kali-kali kita undang Bapak Yusuf ya. Iya ya. Menarik. Nanti kita ajakkan ya teman-teman. Oke, dari ini Bang, dari pecinta kucing lagi nih Bang. Jadi kalau ke kantor daerah dulu atau ke kantor BPJS dulu ya Kak, kalau misalnya PBI ya? Oh iya, kalau misalnya PBI ya. Kalau misalnya PBI itu semuanya tidak bisa di kantor BPJS Kesehatan ya Bapak Ibu ya. Berkoordinasinya langsung ke pemerintah daerahnya gitu ya. Karena itu bukan ranahnya BPJS teman-teman. Benar. Benar. Kalau nunggak lama kira-kira berapa dendanya? Jadi gini, kalau Mama Hafiz. Kak Mama Hafiz kalau nunggak lama kira-kira berapa dendanya? Kalau denda itu hanya ketika Bapak dan Ibu melakukan rawat inap di rumah sakit ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak menunggak iuran dan melakukan pembayaran dan tidak ada rawat inap, maka tidak harus ada denda seperti itu. Nah, berapa dendanya? Nominal dendanya tersebut ditentukan oleh diagnosa penyakitnya Bapak dan Ibu begitu ya. Perkiraan biaya itunya berapa? Jadi karena denda tersebut 5% dari perkiraan biaya inasi bijis dikali dengan jumlah bulan menunggak paling banyak 12 bulan begitu ya. Benar. Waduh, ini kita kayaknya ada kedatangan fans Bang Yusuf ya. Katinatun. Kapan Bapak Yusuf masih diundang ke podcast ini? Secepatnya ya teman-teman, nanti kita coba ajukan karena Bang Yusuf lagi sibuk banget belakangan ini teman-teman. Oke, ini kayak yang terakhir ya Bang ya? Iya benar. Karosi Ilmi. Waduh. Apa tuh Bang? Sorry ya guys. Ininya ya. Okay. Kak saya punya tunggakan tapi mana ini? Karosi, Pak hamil 8 bulan katanya BPJS Mandiri bisa diubah ke PBI. Kalau katanya ya memang bisa Bapak Ibu ya. Jadi setiap segmen itu memang bisa dialihkan ke PBI. Cuma mengenai mekanisme dan aturannya itu mengikat di pemerintah daerah masing-masing atau pemerintah pusat. Seperti itu ya. Bapak dan Ibu bisa berkoordinasi langsung ke pemerintah daerah melalui kantor kelurahan atau kantor desa untuk ditanyakan bagaimana cara untuk eligible sebagai penerima bantuan iuran. Begitu. Yes, benar banget. Gak terasa Bang, udah sejam dan kita udah jawab 5 pertanyaan terakhir. Jadi
mungkin kita cukupkan bang Ya, iya. pertemuan kali ini. Tapi Jadi, jangan lupa deh. Iya benar apa tuh Jangan bang? lupanya apa? Jangan lupa di follow Bapak Ibu Yes. ya. Gitu ya, supaya nanti Bapak dan Ibu kalau misalnya punya pertanyaan seputar BPJS Kesehatan dan ketepatan kami lagi live, Bapak dan Ibu bisa. Yo, coba boleh di follow dari Ya. sekarang. Gitu ya Bapak dan Ibu, supaya tidak ketinggalan informasi seputar JKN. Kami juga ada infografis Ya, Bapak Ibu ya, benar. seputar BPJS Kesehatan, boleh banget dicek postingan kita di @siantarsehat ini. Di Instagramnya juga sama kok bang. Bener, Siantar. @siantarsehat juga ya. Yep. Begitu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu nggak terjawab kali ini, gampang banget sebenarnya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tinggal searching aja di kolom pencarian #BPJS Kesehatan, karena akan banyak kantor cabang BPJS Kesehatan yang akan live begitu Bapak dan Ibu. Bisa ditanyakan saja ke situ. Benar. Kita sudahi Ya. aktivitas kita hari ini ya Bang ya. Benar. Terima kasih kepada seluruh penonton setia kami. Ya. Kita akan bertemu lagi di hari Bang. Besok Besok. kita live lagi bang. Besok, ya. Di jam 3 atau jam 4 ya gitu ya, Iya. waktu Indonesia bagian barat. Gitu Oke. Bang Arif, silakan. Ya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.